Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Rizky Wahyu Ramadan, mahasiswa MD FEB UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Keinovatifan Persepsian dan Keterikatan Konsumen terhadap Perilaku Kreasi Nilai Bersama, Perspektif Service Dominant Logic. Tesis ini dibimbing oleh Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Teman-teman, perilaku kreasi nilai bersama merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yang memberikan nilai lebih bagi kedua belah pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Kim et al. 2019 menjelaskan bahwa perilaku kreasi nilai bersama merupakan hal yang penting untuk menjembatani persepsi konsumen tentang inovasi terhadap kepuasan konsumen, tetapi hubungan inovasi dan kreasi bersama masih belum jelas. Kemudian Retter 2021 meneliti efek keterikatan konsumen pada dan konsekuensinya pada kreasi nilai bersama dan niat mengunjungi kembali suatu destinasi turis pada masa pandemi. Penelitian tersebut dilakukan pada konteks pariwisata. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kreasi nilai bersama dan nilai mengunjungi kembali sebuah objek pariwisata didorong oleh keterikatan konsumen. Hal ini menekankan pentingnya keterikatan konsumen bagi perusahaan, khususnya dalam konteks layanan. Situasi pandemi COVID ini telah menciptakan situasi yang tidak biasa. Salah satunya adalah bahaya melakukan kontak langsung dengan orang lain. Salah satu tempat dengan risiko tinggi adalah rumah sakit. Padahal layanan kesehatan adalah kebutuhan primer, apalagi pada masa pandemi ini. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah telemedicine atau telehealth. Kemudian, survei yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2021 menyatakan bahwa 40% konsumen akan tetap menggunakan layanan telemedicine meskipun pandemi ini telah usai. Pada slide ini, teman-teman semua, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama, perlu diperhatikan adalah pergeseran dalam penelitian inovasi yang telah jelas bergeser dari perspektif organisasi ke perspektif konsumen berdasarkan Wada Führer et al. 2020. Kemudian Lipkin 2016 menyatakan bahwa peneliti perlu memahami bagaimana konsumen memandang sesuatu dari perspektif mereka sendiri, dan teori service dominant logic memfasilitasi pemahaman tersebut. Kemudian yang kedua, analisis bibliometrik yang dilakukan oleh Pohman dan Katero 2017 mengungkapkan bahwa terdapat 4 tema penelitian utama di masa depan yang terkait dengan service dominant logic. Salah satunya adalah kreasi bersama. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa penelitian lebih lanjut tentang kreasi bersama merupakan hal yang penting bagi perkembangan teori service dominant logic. Terakhir, saya melakukan analisis bibliometrik untuk mengungkapkan tren penelitian yang muncul dari topik keterikatan konsumen. Data yang digunakan untuk analisis ini adalah kurang lebih sebanyak 2000 dokumen yang diambil dari Scopus dengan kata kunci Customer Engagement. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan library bibliometrics pada bahasa pemrograman R. Hasil dari analisis tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Tema pada kuadran kanan atas dikenal sebagai motor theme. Tema-tema penelitian yang terdapat pada kuadran ini merupakan tema sentral. Hal ini berarti tema-tema tersebut merupakan tema yang sedang berkembang dan penting untuk suatu bidang penelitian. Pada gambar yang bisa dilihat pada slide tersebut, kuadran motor theme berisi topik co-creation, stakeholder engagement, dan value co-creation. Hal ini menunjukkan bahwa topik value co-creation dan hubungannya dengan keterikatan konsumen merupakan topik yang perlu menjadi perhatian utama. Kemudian hal ini juga didukung dengan analisis yang dilakukan oleh Tregua 2021 yang melakukan telaah pada teori service dominant logic selama 15 tahun dari 2004 sampai 2019 akhir. Kesimpulannya, untuk mengembangkan teori service dominant logic diperlukan penelitian pada lingkup keterikatan konsumen pada lingkungan layanan yang berbasis Internet of Things. Maka dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah layanan telemedicine yang beroperasi di Indonesia.
Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijabarkan barusan, maka muncullah pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah keinovatifan persepsian berpengaruh positif terhadap perilaku kreasi nilai bersama? Kemudian yang kedua, apakah keinovatifan persepsian berpengaruh positif terhadap keterikatan konsumen? Kemudian yang ketiga, apakah keterikatan konsumen berpengaruh positif pada perilaku kreasi nilai bersama? Dan yang terakhir, apakah keterikatan konsumen memediasi hubungan keinovatifan persepsian terhadap perilaku kreasi nilai bersama? Kemudian muncul tujuan penelitian. Dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji pengaruh keinovatifan persepsian terhadap perilaku kreasi nilai bersama, kemudian menguji pengaruh keinovatifan persepsian terhadap keterikatan konsumen, kemudian menguji pengaruh keterikatan konsumen terhadap perilaku kreasi nilai bersama, dan yang terakhir menguji peran mediasi keterikatan konsumen pada pengaruh keinovatifan persepsian terhadap perilaku kreasi nilai bersama. Kemudian teman-teman semuanya, penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Yang pertama, kontribusi teoritis. Penelitian ini berkontribusi untuk pengembangan penelitian dengan tema inovasi dari sudut pandang konsumen pada sektor jasa yang masih terbatas. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan peran penting keterikatan konsumen sebagai pemediasi dalam hubungan antara keinovatifan persepsian dan perilaku kreasi nilai bersama. Hal ini sejalan dengan saran yang diberikan oleh Tregua tahun 2021 untuk mengembangkan teori service dominant logic. Diperlukan penelitian pada lingkup keterikatan konsumen pada lingkungan layanan yang berbasis Internet of Things. Kemudian selanjutnya adalah kontribusi praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru bagi perusahaan jasa tentang peran penting konsumen dalam inovasi dan kreasi bersama. Penelitian ini menggunakan teori service dominant logic. Teori ini menyoroti peran penting konsumen sebagai co-creator of value dan resource integrator selama proses penyampaian layanan kepada konsumen. Pandangan service dominant logic ini berbeda dengan pandangan good dominant logic, di mana dalam pandangan service dominant logic, layanan merupakan hal yang utama dalam sebuah bisnis. Selain itu, service dominant logic juga memberikan perspektif baru yang mengutamakan pendekatan yang berpusat pada konsumen. Teori ini menekankan pada perlunya penciptaan nilai bersama. Dengan demikian, konsumen dipandang sebagai rekanan penciptaan nilai aktif daripada pasif. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa penyedia layanan dan konsumen selalu bekerja sama untuk menciptakan nilai bersama. Dalam konteks penggunaan telehealth, nilai yang bisa diberikan oleh konsumen mencakup informasi dan pengetahuan kontekstual mengenai gejala kesehatan mereka, kemudian faktor situasional lainnya, serta motivasi pribadi dan preferensi saluran untuk mencari layanan kesehatan berupa melakukan pencarian informasi sebelum layanan tersebut digunakan, baik itu secara daring maupun secara luring. Dalam penelitian ini, saya memiliki 7 hipotesis. Yang pertama, keinovatifan persepsian berpengaruh positif terhadap perilaku partisipasi konsumen. Kemudian yang kedua, keinovatifan persepsian berpengaruh positif terhadap perilaku kewarganegaraan konsumen. Kemudian yang ketiga, keinovatifan persepsian berpengaruh positif terhadap keterikatan konsumen. Kemudian yang keempat, keterikatan konsumen berpengaruh positif terhadap perilaku partisipasi konsumen. Selanjutnya, keterikatan konsumen berpengaruh positif terhadap perilaku kewarganegaraan konsumen. Yang keenam, keterikatan konsumen memediasi hubungan positif keinovatifan persepsian pada perilaku partisipasi konsumen. Kemudian yang terakhir, keterikatan konsumen memediasi hubungan positif keinovatifan persepsian pada perilaku kewarganegaraan konsumen. Berikut merupakan model dalam penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran dalam penelitian ini. Yang pertama adalah keinovatifan persepsian. Dalam penelitian ini, keinovatifan persepsian merupakan perspektif konsumen tentang seberapa inovatif suatu produk.
terdapat 4 pengukuran yang diadopsi dari Loy dan Albrecht tahun 2015. Yang pertama, aplikasi telemedicine merupakan hal yang baru. Terus aplikasi telemedicine menawarkan sesuatu hal yang berbeda. Kemudian aplikasi telemedicine merupakan hal yang unik, dan yang terakhir aplikasi telemedicine merupakan hal yang original. Kemudian yang kedua, definisi operasional dan pengukuran keterikatan konsumen. Keterikatan konsumen dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seberapa jauh konsumen terikat secara kognitif, emosional, dan perilaku terhadap suatu merek. Dalam pengukuran ini terdapat 10 pertanyaan yang diambil dari Halbeck et al. Tahun 2014. Pengukuran keterikatan konsumen menggunakan multidimensi karena menurut Halbeck untuk mengukur keterikatan konsumen tidak hanya cukup menggunakan single dimension saja. Maka dalam hal ini terdapat tiga dimensi yang mengukur keterikatan konsumen dengan 10 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya mungkin menggunakan aplikasi telemedicine membuat saya berpikir tentang aplikasi ini. Dan seterusnya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini dan slide ini. Kemudian dalam penelitian ini perilaku kreasi bersama juga memiliki 2 dimensi utama. Yang pertama yaitu adalah perilaku partisipasi konsumen, dan yang kedua adalah perilaku citizenship atau kewarganegaraan konsumen. Dimensi yang pertama, perilaku partisipasi konsumen merupakan perilaku yang diperlukan untuk tercapainya penciptaan nilai bersama. Kemudian di sini terdapat 5 pertanyaan pengukuran yang diambil dari YNI dan Gong 2013. Salah satu pertanyaannya berupa saya mencari informasi tentang aplikasi ini secara offline. Kemudian saya mencari informasi tentang aplikasi ini secara online. Kemudian yang terakhir, definisi operasional dan pengukuran perilaku citizenship atau kewarganegaraan konsumen. Dalam penelitian ini, perilaku kewarganegaraan konsumen merupakan perilaku sukarela yang memberikan nilai luar biasa bagi perusahaan, tetapi tidak selalu diperlukan untuk penciptaan nilai bersama. Dalam penelitian ini terdapat 4 item pengukuran yang diambil dari Yi and Gong tahun 2013. Salah satunya adalah jika saya mempunyai ide untuk meningkatkan layanan yang diberikan, saya memberitahukannya kepada penyedia layanan. Selanjutnya terkait dengan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory. Penelitian explanatory bertujuan untuk menjelaskan fenomena hubungan kausal antar variabel. Penggunaan pendekatan ini karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena hubungan antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Masalah sampling dalam penelitian ini karena populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, maka saya menggunakan teknik penyampelan non-probabilitas dengan metode purposive sampling. Kemudian terkait dengan kriteria yang ditetapkan adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua responden berusia minimal 17 tahun. Kemudian yang terakhir responden merupakan pengguna aplikasi telemedicine yang beroperasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir terkait dengan besaran jumlah sampel, mengikuti saran dari Hare et al. 2019, sampel dalam penelitian ini ditetapkan adalah sebanyak 200 responden. Selanjutnya uji instrumen validitas. Dalam penelitian ini terdapat 3 pengujian validitas. Yang pertama adalah validitas wajah. Dalam hal ini dilakukan melalui penilaian seorang yang dianggap ahli. Dalam hal ini adalah dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, validitas konten dilakukan dengan cara menyesuaikan item pengukuran dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan agar mewakili aspek definisi konseptual dari semua konstruk yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir, validitas konstruk dapat dilihat dengan convergent validity. Convergent validity bisa ditentukan dengan melihat nilai loading factor dan average variance extracted atau AV.
Suatu pengukuran dianggap memenuhi convergent validity jika nilai faktor loadingnya 0,50 atau lebih dan nilai AV-nya 0,50 atau lebih. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengukur discriminant validity. Penelitian ini membandingkan nilai akar kuadrat dari AV dengan nilai korelasi variabel lainnya. AV konstruk tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan AV konstruk dari variabel-variabel lainnya. Kemudian masih tentang uji instrumen, dalam hal ini reliabilitas. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan pendekatan konsistensi internal. Konsistensi internal dapat dilihat pada nilai Cronbach alpha. Nilai minimum yang disepakati untuk nilai Cronbach alpha ini adalah 0,7 atau lebih. Kemudian saya juga melakukan tahapan prauji pada 40 responden yang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hasil dari prauji tersebut menunjukkan bahwa semua item valid secara konvergen dan diskriminan. Hanya ada satu item yang berada di bawah 0,5 dan juga item-item tersebut reliable semuanya. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini adalah membahas tentang teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik metode structural equation modeling partial least square atau PLSM. Pengujian menggunakan PLSM dilakukan dengan dua tahap pengujian yang disebut dengan two-step approach structural equation modeling. Pengujian tahap pertama dilakukan dengan menguji measurement model dan kemudian pengujian tahap kedua dilakukan dengan menguji struktural model. Kemudian alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPLS 7.0. Pengujian hipotesis mediasi dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian mediasi kontemporer yang dikembangkan oleh Zhao et al. Tahun 2010, di mana terdapat 3 kategori mediasi. Yang pertama complementary mediation, yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung keduanya signifikan dengan arah yang sama. Kemudian yang kedua complex mediation, competitive mediation maksudnya, di mana pengaruh langsung dan tidak langsung keduanya signifikan dengan arah berlawanan. Kemudian yang terakhir indirect only mediation, yaitu di mana pengaruh langsung tidak signifikan dan pengaruh tidak langsung signifikan. Kemudian untuk pengujian hipotesis mediasi menggunakan alat WPLS juga. Dalam output WPLS ini telah menyediakan output dalam pengujian pemediasi ini sehingga tidak perlu perhitungan manual. Sekian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.